Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen ngobrolin mengenai gimana caranya kita bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan nggak pakai overthinking. Buat yang baru gabung teman-teman, saya biasa bahas di YouTube ini mengenai self-development dan spiritualitas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, utamanya dari sudut pandang pekerjaan ya. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa perlu overthinking? Ini berkaitan dengan keadaan di kantor. Siapa yang pernah ngalamin kayak dimarahin bos karena tugasnya belum kelar-kelar? Atau eh, nggak harus kita, mungkin orang lain ya. Kita suka ngelihat kalau ada tim kita, bawahan kita misalnya, atau kolega kita, yang dia sebenarnya tuh dia orang jago. Tapi kok kalau ngerjain tugas tuh lama banget dan sampai ditegur baru tugasnya dikumpulin gitu. Nah, banyak hal sebenarnya yang membuat kenapa orang-orang ngerjain tugasnya tuh lama atau nggak selesai-selesai tugasnya. Bisa jadi karena dia nggak kompeten atau apa. Cuman dalam hal ini yang saya pengen soroti adalah kalau orangnya kompeten, biasanya malah yang bikin tugasnya jadi lama dan nggak selesai-selesai itu karena jebakan perfeksionisme. Jadi itu bahaya banget. Saya ada cerita, berapa waktu lalu kan anak saya dikasih tugas sama gurunya untuk bikin sebuah prakarya kayak buku gitu, yang isinya di dalam buku itu banyak summary pelajaran lah, isinya summary pelajarannya. Jadi ada buku buat summary pelajaran dihias-hias gitu-gitu. Saya tuh melihat dia tuh ngerjain itu terus gitu. Udah berapa minggu saya lihat tuh dia ngerjain itu mulu gitu. Tapi pas hari H, dia tuh agak kelabakan dan tugasnya belum selesai. Sampai akhirnya mepet banget deadline baru dikumpulin gitu. Nah kan saya penasaran loh, bukannya tugas ini dikerjain mulu ya, kok malah malah belum kelar gitu. Akhirnya suatu hari saya tanya, kenapa kok belum kelar gitu kemarin tugasnya, kenapa kok jadinya gedebak-gedebuk gitu. Ternyata pas saya lihat, standar dia ngebuat tugas itu perfeksionis banget. Jadi kan tugasnya hanya bikin prakarya kayak buku gitu, dibikin satu buku, summary pelajaran, dihias. Dia bikin dihias itu sampai kayak origami. Kalau kita suka beli buku di Gramet misalnya, bukunya dibuka, kan suka kelihatan tuh keluar origaminya. Misalnya buku dinosaurus, kalau dibuka tuh keluar, wah, origami dinosaurus. Atau kalau dibuka buku anatomi manusia gitu, misalnya dibuka, wah, keluar gambar jantung gitu-gitu. Jadi, nah dia pengen bikin yang seperti itu. Akhirnya kan lama banget tuh, karena dia naruh standarnya terlalu tinggi. Terus saya nasihatin, saya bilang, wah, jangan kayak gitu, karena di dunia sekarang, dunia yang bergerak cepat, selesai itu lebih bagus daripada sempurna. Orang bilang done is better than perfect. Nah ini sering banget kejadian juga di kantor, kayak misalnya saya sendiri juga dulu termasuk yang kena jebakan perfeksionis ya, karena nunggu perfect banget baru dikirim gitu. Atau ada orang-orang yang bosnya udah minta berapa kali belum juga dikirim gitu, karena utak-atik sana sini gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa lebih cepat tanpa kita perlu banyak overthinking? Tanpa perlu overthinking. Ada 3 stepnya. Yang pertama itu adalah kita harus menyadari dunia tempat kita berada sekarang tuh dunia yang bergerak cepat. Jadi dimulai dari mindset dulu. Kita harus punya mindset bahwa kita ada dalam dunia yang bergerak cepat. Terutama disetir karena perkembangan digital teknologi. Kalau dulu kita lihat tuh kayak misalnya zaman-zaman industri 2, di mana orang-orang baru-baru bikin pabrik massal kayak pabrik mobil atau gitu-gitu. Memang industri bergerak tidak dalam ritme yang secepat sekarang, kayak oke, mobil tunggu sempurna dulu baru dirilis gitu kan. Jadi antara mobil satu dengan mobil berikutnya tuh lama dia gitu-gitu. Lalu semua berubah pada saat kita masuk dunia digital, internet, terkoneksi semuanya. Ritme kan semua jadi cepet ya. Lihat aja kayak misalnya handphone, apa-apa tiba-tiba udah ada keluaran baru lagi, atau komputer atau apalah gitu. Software juga udah ada iOS berapa, tiba-tiba ganti lagi, atau Android berapa, nggak berapa lama keluar lagi yang baru. Selalu kayak gitu kan, cepet banget tuh. Bahkan ada jurnalnya yang bilang tuh kalau kita hidup di era sekarang itu, setiap hari tuh kita terinterupsi terus, karena tuh kita kayak hidup dalam dunia yang penuh dengan apa ya, arus tugas gitu. Wah, datang terus gitu.
Jadi dunia kayak begitu tempat kita kita kerja sekarang. Ada ada segolongan orang-orang di dunia industri IT, informasi teknologi, digital. Mereka ngelihat cara kita nge-manage kerjaan itu ternyata nggak bisa kita samain dengan cara kita industri zaman dulu. Akhirnya mereka berkumpul terus bikin sebuah uh, manifesto, sebuah apa ya bahasa Indonesia Mak? Manifesto lah ya, kayak prinsip-prinsip gitu deh. Kumpul, terus gimana caranya menyikapi dunia yang bergerak cepat banget ini. Intinya gimana supaya kita bisa lebih lincah gitu intinya. Intinya gitulah ya sederhananya. Nah, kita tuh berada dalam dunia yang bergerak cepat seperti itu. Jadi cara kita harus sama kayak orang-orang yang terbiasa bergerak di dunia digital, yaitu mereka kayak software, keluarin dulu versi beta, lalu perbaiki, keluarin lagi perbaiki gitu-gitu. Kita hidup di dunia itu, kita harus contek cara dari orang-orang yang hidup dalam dunia yang cepat itu. Satu, sadari dunia tempat kita kerja sekarang. Yang kedua itu adalah kita harus menyadari bahwa selesai itu lebih bagus daripada sempurna. Nah, kalau kita berorientasi ke kesempurnaan, wah kita nggak selesai itu tugas kita. Tapi kita harus tentukan dulu apa definisi selesai bagi kita. Kayak misalnya contoh ya, bos kita minta kita kirimkan reporting. Nah, reporting itu misalnya deadline-nya seminggu lagi. Kita jangan nunggu seminggu lagi, kita kirimin dulu draftnya. Misalnya kita udah kerjain setengah, kita kirim dulu, oh ini setengahnya begini gitu. Atau dalam bentuk 3/4 selesai, kita kirimin dulu seperti ini. Atau kerangka besarnya kita kirimin dulu. Jadi kalau dalam dunia industri itu disebut minimum viable product. Jadi produk versi minimum yang fungsi utamanya udah bisa jalan gitu. Baru ntar diperbaikin lagi. Jadi sama juga kayak pas kita ngerjain tugas atau kita bikin sesuatu, jangan nunggu perfect. Kalau nunggu perfect di zaman sekarang kita susah karena belum selesai kita ngerjain satu, udah ada lagi yang lain gitu. Sama juga kayak nanti nggak cuma kita, bos kita, kolega kita, semua akan terpaksa bergerak dalam dunia yang cepat. Jadi mereka ngasih tugas satu, abis itu ada lagi tugas yang lain yang mereka harus kasih gitu. Abis itu ada tugas lagi yang lainnya. Jadi nggak bisa kita menunggu sempurna dalam dunia yang bergerak terlalu cepat kayak sekarang. Kita harus dirubah. Jadi selesai itu lebih baik daripada sempurna. Kita rilis dulu. Kita definisikan selesai kita tuh apa sih. Misalnya kayak software yang penting bisa jalan dulu. Ada produk-produk utama, ntar kan ada feedback gitu. Nah, terus yang ketiganya itu ini yang paling penting. Kalau kita udah mengamalkan yang kayak begini, kita kerjain, kita buat definisi selesai yang nggak usah paling sempurna, anggaplah kayak satu tingkat di bawahnya, kita udah lakukan. Nah, kita harus terbuka terhadap feedback dan kita melakukan perbaikan terus-menerus. Iterasi berkelanjutan kalau orang-orang bilangnya itu. Jadi kita perbaiki terus-menerus apa yang udah kita buat. Contoh aja lah, dulu saya pengen bikin YouTube tuh pengen sempurna banget. Wah, gila, semua editingnya mantap, ada segala macam gimmick apalah gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kan nunggu selesainya tuh lama ya. Jadi ketimbang kita nunggu lama, kita buat aja dulu apa yang kita bisa. Baru nanti kita rapikan. Pas sudah disusun banyak panjang, ternyata ternyata bisa dikategorisasi gitu. Terus setelah disusun panjang, sebenarnya bisa diimprove dengan kita bikin lagi susunannya lebih bagus gitu, atau dengan apa yang bisa diimprove, thumbnailnya bisa diimprove gitu dan seterusnya. Atau ternyata bisa juga dibikin podcast audio gitu. Nah, intinya iterasi berkelanjutan. Jadi dengan iterasi berkelanjutan kita membuka ruang diri kita untuk belajar. Karena kalau kita pengen sempurna, pengen perfect, artinya ruang belajarnya kan kita tutup tuh. Tapi dengan yang penting kita selesai, minimum viable product, kita rilis, lalu kita iterasi berkelanjutan. Nah, di situ kita bisa belajar lebih banyak, ternyata bisa lebih improve gitu. Itu kurang lebih 3 tipnya supaya kita di kantor bisa tugas lebih cepat, bisa cepat selesai tanpa perlu banyak overthinking. Karena dunia kita sekarang udah beda, dan gak hanya di kantor, ini bisa diterapin juga dalam kehidupan keseharian gitu. Oke, itu aja teman-teman. Buat yang suka dengerin audionya doang, kadang-kadang saya upload juga di Spotify.
cari aja Rio Beni Arya. Atau mau baca tulisannya, kadang-kadang saya rework lagi video atau audionya jadi versi tulisan, baca di riobeniarya.com. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Insya Allah saya posting secara berkala, seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung mood ya, tergantung kesibukan kerja lah. Kalau bermanfaat juga tolong bagikan dengan yang lain. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Thank you for watching, thank you for listening. Wassalam.